Senang sekali rasanya bisa kehadiran peserta mirip dengan Tasya Kamila. Karena kamu dari langsung pipinya mirip, ketawanya juga. Iya, iya. Siapa tadi namanya? Eka. Eka. Ini betul-betul temanya pas sekali pemirsa. Karena setiap peserta menyimpan story yang luar biasa. Bahkan seorang Eka ini, dia juga punya cerita yang cukup menyentuh. Katanya, ibunda tercinta meninggal waktu kamu masih bayi ya? Iya. Waktu usia berapa? 40 bulan. 40 bulan. 40 hari. Karena sakit juga mungkin. Jatuh. Jatuh? Jatuh dari? Jatuh dari toilet. Ya Allah. Terus sejak itu kamu dirawat Sama nenek. sama nenek? Ayah kemana? Nggak tahu. Katanya ke Jakarta. Tapi nggak tahu ya. Kamu domisili di Brebes? Iya. Betul. Kemudian pada waktu itu kamu mendapatkan info ayah ke Jakarta. Tapi ayah pulang dong, pulang pergi kan? Enggak. Hah? Nggak sama menafkahi juga. Nggak pernah apa? Nggak pernah menafkahi kayak gitu. Nggak pernah menafkahi kamu dan kamu nggak pernah ketemu sama ayah? Nggak pernah. Oke, terakhir kali ketemu mungkin pernah dong beberapa kali? Waktu kecil. Waktu kecil. Tapi kan sempet lupa kayak gitu loh. Sempet lupa ya, karena udah terakhir waktu kecil doang? Kecil. Zaman SD kali ya? Iya. Oke. Kelas 1 kan. Nah, kalau aku ngelihat dari cara kamu bicara, ngomongin soal ayah, kayaknya kamu marah sekali ya sama ayah ya? Iyalah, marah lah. Kenapa? Ya, pengen kayak orang lain kayak gitu. Yang lain sama ibu, bapak kayak gitu. Sama-sama. Tapi aku nggak kayak gitu loh. Kamu dapat infonya seperti apa? Dari nenek juga ada Dari info apa? om. Dari om? Iya. Apa kata om? Ya kayak gitu, bapak kamu di Jakarta kayak gitu. Oke, tapi nggak tahu dia ngapain dan kenapa dia nggak mau jenguk kamu, nggak tahu alasannya? Iya, nggak tahu. Sampai sekarang. Tapi kalau kamu sendiri, kalau dalam kondisi seperti sekarang, pengen ketemu nggak sama ayah? Pengen banget. Pengen banget. Terus kalau misalnya nanti ketemu, apa yang akan kamu lakukan? Ya intinya aku sayang ayah kayak gitulah. Sayang ayah, terus pengen peluk ayah. Dan kamu, ya walaupun kamu sempat kesel seperti apapun, tapi itu adalah wujud rasa cinta kamu sebenarnya ya. Iya. Karena kamu penasaran, maksudnya kenapa kok ayah ninggalin aku, kira-kira Iya, seperti kayak itu gitu. ya. Jadi ada komentar, Yonita, Gracia Indri, Mbak DJ silakan. Iya, jangan pernah memendam kebencian, kedendaman. Ya, Pasti itu mereka dia. punya alasan sendiri kenapa melakukan hal itu, walaupun itu memang salah, ya kan. Jangan dendam, jangan benci, karena percaya nanti suatu saat pasti papa nyariin kamu. Amin. Amin ya, mudah-mudahan. Yang terbaik, yang terbaik pasti yang akan terjadi sama dia. Amin ya. Ngomong aja, siapa tahu papa lagi nonton. Silakan. Eka sampein, papa di Jakarta kan? Iya. Siapa tahu sekarang lagi nonton Eka, terus ngelihat itu anak gua, dia pasti bangga banget. Papa, ayah, aku rindu ayah. Eka udah gede, Eka pengen ngeliat ayah. Pokoknya aku sayang ayah. Oke, mudah-mudahan ya kamu bisa segera ketemu ya sama ayah ya manggilnya ya. Iya. Ayah, oke. Tapi kalau ngomong soal nenek, nenek siapa namanya? Ibu Ami. Ibu Ami, Iya. namanya yang berusaha, yang merawat kamu dari kecil ya. Ibu Ami kan ibunya Raffi. Oh, jadi saudara sama Raffi ya? Bener ya? Oh beda, Ami Kanita Kalau beda. nenek sama TJ tuaan mana mukanya? Gilang, pakai ditanya, udah pasti tuan dia. Oke, kalau ketawa kayak gini kan kita juga jadi senang ngelihatnya ya. Oke, kalau ketawa seperti ini berarti sudah siap saatnya kita melihat bagaimana keseharian dari peserta kita yang kedua, yaitu Tasya KW alias Eka. Berikut ini. Halo, nama saya Eka Handayani. Panggilan saya Eka, umur saya 17 tahun. Saya berasal dari Jatibarang, Brebes. Kegiatan sehari-hari saya adalah seorang pelajar. Selain itu, saya membantu usaha restoran milik keluarga. Motivasi saya mengikuti Asal karena pada bilang saya itu mirip Tasya Kamila. Pengalaman saya dibilang mirip Tasya Kamila. Waktu itu saya beli jam tangan di Rita Supermall Tegal. Lalu saya dibilang mirip Tasya Kamila, kata penjualnya. Dewan juri yang terhormat, dukung saya ya di acara Asal Trans 7.
pemirsa, kalau misalnya kita membahas soal hubungan antara orang tua dan anak, Haji Rhoma Irama dalam lagunya yang berjudul Keramat pernah mengatakan bahwa doa ibumu dikabulkan Tuhan, murka ibumu juga murka dari Ilahi, dan itu berarti kita kalau membicarakan soal ibu berarti tidak terlepas dari namanya agama. Nah, untuk itu biar kita lebih jelas dari sudut pandang agamanya seperti apa, kita akan mengundang Ustadz Pantun, yaitu Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Silakan. Tentang orang tua ya. Orang tua. Ya Allah, beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu. Bahagia hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudariku, para dewan juri, juga segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Mari dalam kesempatan yang baik ini untuk mengenang, mengingat jasa ayah ibunda kita. Sebab kita bukan siapa-siapa tanpa daripada perjuangan dan jasa kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita hadirkan wajah ayah ibunda kita. Pantas kalau baginda Rasul ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, kepada siapa dulu aku berbakti ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Baru bapakmu." Saat yang baik ini kita hadirkan wajah ibunda kita. Rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan. Lebih-lebih di saat dia mengandung kita. 9 bulan lebih kita di dalam perutnya. 9 bulan lebih kita hisap darahnya. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Lelah bertambah lelah. Lebih-lebih di saat proses kelahiran kita, saat yang paling menegangkan, saat yang paling berat ia rasakan, dengan resiko kalau tidak hidup adalah mati. Tapi apa yang ada di dalam benak pikiran ibunda kita hanya satu, ya Allah, selamatkan anakku ini ya Allah. Selamatkan supaya mereka bisa melihat menatap dunia ini ya Allah. Lantas saat ini, apa yang bisa kita perbuat untuk kedua orang tua kita? Mengangkat kedua tangan kita, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, duhai Allah yang Maha Rahman ya Rahim, selamatkan kedua orang tua kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan jasmani dan rohaninya. Afiatkan tubuhnya dalam taat padamu ya Allah. Buat ibunda kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jangan berikan kesusahan dalam kehidupannya, karena mereka sudah banyak merasakan susah ketika merawat kami, membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan sikap kami melukai hatinya, apalagi sampai meneteskan air matanya ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah kembali ke hadapan-Mu ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Jangan diajab ya Allah. Jadikan makomnya taman-taman daripada taman surgamu ya Allah. Taburi bawahi surgamu di makomnya ya Allah. Jadikan amalia ibadahnya
teman setia di alam barzahnya ya Allah. Ya Allah, seandainya kelak Engkau selamatkan kami hanya minta padamu ya Allah, izinkan kami bisa berjumpa kedua orang tua kami ya Allah. Kami rindu ya Rob, hati ini rindu ya Rob, rindu dengan tatapannya ya Rob, rindu dengan nasihatnya ya Rob, rindu dengan belayan kasih sayangnya ya Rob. Ya Rob, surga terasa tidak indah tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Rob. Surga tidak sempurna tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Rob. Dalam kesempatan yang baik ini ya Rob, di bulan Ramadan yang merupakan bulan hadiah darimu untuk umat Kanjeng Rasulmu, kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Rob. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Berikan kasih sayang kepadamu ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka selalu memberikan kasih sayang pada kami selagi kami masih pada kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Mari silakan duduk di sini Pak Ustadz. Sedari tadi Pak Ustadz, kita berbicara mengenai ibu. Kebetulan kedua peserta kita ini adalah dua wanita yang luar biasa, yang mungkin bisa dikatakan tidak banyak waktu untuk disayangi oleh ibu kandung mereka sendiri. Iya. Ada yang ingin disampaikan juga mungkin untuk mereka berdua Pak Ustadz? Buat Mbak Dia dan Mbak Eka, juga buat kita. Ya. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, kedua orang tua kami telah meninggal dunia. Masih adakah cara untuk kami berbakti kepada mereka walaupun telah tiada? Nabi pun menjawab, ada. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, ini buat kita semua, pemirsa dimanapun Anda berada. Nabi menjawab, istighfarul lahuma, mohonkan ampun untuk keduanya. Ya, karena sampai Rasulullah memberikan perumpamaan ketika orang tua yang telah meninggal dunia lantas meninggalkan di muka bumi ini putra-putri yang soleh dan soleha dan tidak pernah bosan mengamalkan perintah Allah, firman Allah surat 17 juz 15 ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Nabi memberikan perumpamaan bahagianya mereka yang telah kembali ke hadapan Allah, lebih bahagiaan mendapatkan kiriman itu ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi ya Rasulullah? Ada. Rezeki kamu ada, ya, ada rezeki kamu, maka amalkanlah at-tasaddaqu alaihima. Niatkan kamu bersedekah, pahalanya buat mereka. Ada lagi ya Rasulullah? Ada. Apalagi? Yang ketiga, Rasul memerintahkan sambungkan silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kamu. Ini bukan hanya buat Mbak Dia dan Mbak Ika, buat kita semua. Sebab kita di dunia ini nggak lahir dari batu, tapi asbab daripada perjuangan jasa ayah ibunda kita. Gitu Mas Ilham. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol tentang hubungan antara orang tua dan anak, Ya. Saya mau minta izin Pak Ustadz, kita mau panggil salah satu orang lagi di sini. Beliau kebetulan adalah seorang legenda. Pak Ustadz mungkin suka musik dangdut? Ya, insya Allah. Insya Allah suka, Pak Ustadz, seni ya. Iya. Jadi bahasanya ke pasar minggu bersama Nyonya. Cakep. Ayo kita tunggu kedatangannya. Asik. Baik. Kalau begitu, kita langsung panggil, ini adalah legenda musik dangdut Indonesia, yaitu Ayah Hamdan ATT. Oke. Aku sungguh jauh berbeda
siapa namanya Pak? Agus Asmara. Bapak Agus Asmara. Bapak Agus Asmara, mari duduk sama saya di sana ya Pak ya. Tepuk tangan untuk Bapak Agus Asmara. Iya. Pak Agus, pertama masuk, ini Pak Agus nggak kayak Hamdan ETT tapi lebih mirip Tony Stark, Iron Man. Iya, ya loh. Tapi yang mau saya tanya sama Bapak, Bapak sehari-harinya ngapain sih Pak? Saya ada dagang. Dagang juga? Ya di samping dagang saya sebagai security pasar. Security pasar juga di daerah? Iya, di daerah Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oh di Serang. Oke. Kenapa? Sesama security emang nggak kenal lu gimana? Oke, baik kalau begitu. Sebelum kita melihat dan menilai dan judges juga mungkin nanti akan memberikan komentar untuk ketiga peserta kita lihat dulu bagaimana keseharian dari Bapak Agus berikut ini. Hidup dibui bagaikan burung, bangun pagi makan nasi jagung, tidur di ubin pikiran bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Asmara, dipanggil sehari-hari Agus. Usia saya 61 tahun, asal dari Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Profesi saya sehari-hari sebagai keamanan pasar Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Alasan saya ikut asal karena banyak yang bilang saya mirip Hamdan ATT. Pengalaman saya dibilang Hamdan ATT, waktu itu ada hajatan karena saya mirip Hamdan ATT, saya disuruh nyanyi. Saya pun nyumbang lagu Hidup Dibui. Jangan lupa dukung saya di acara asal Terang 7. Itu dia keseharian dari Bapak Agus pemirsa. Baik, bagaimana dengan judges, ada komentar untuk Bapak Agus? Kemiripannya dengan Hamdan, Ayah Hamdan gimana? Kita sebenarnya bilang secara fisik sih memang mirip. Cuma kita kan butuh pengen tahu juga nih ada performance atau bakat apa yang lainnya yang untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Tapi lagi serak Papa ya? Iya lagi. Kalau hari-hari begitu nggak suaranya? Nggak? Gimana? Enggak. Bagaimana? Kayaknya lu pengen tahu banget tentang Pak Agus sih, Ji. Mirip Iya, nggak? iya, iya. Kalau mirip Mak, mirip banget. Mirip ya, tapi betul kata Yohanita, mungkin harus melihat dari sisi lainnya juga. Iya, makanya. Oke, benar. Untuk Bapak Ustadz, Pak, secara keseluruhan mengenai hubungan antara orang tua dan anak, khususnya ibu ke anak. Kalau tadi kita sudah mendengarkan muhasabah yang luar biasa, mungkin ada lagi nggak mungkin pesan-pesan untuk kita semua, Pak Ustadz? Ya, makanya dalam Quran surat Luqman ayat 14, Ya. Allah memerintahkan buat kita semua perintah yang selalu berangkai. Jadi tidak bisa cuma satu, tapi satunya kita tinggalkan. Satu kita kerjakan, di sini tinggalkan. Tidak, harus selalu berangkai. Anishkurli wali walidai. Bersyukur kamu kepadaku, maksudnya kepada Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua kamu. Jadi tidak bisa, tidak seimbang. Maksudnya sama Allah kita patuhi, sholat rajin, puasa jalan, yang namanya sedekah rajin. Tapi sama orang tua ngelawan, sia-sia. Atau sebaliknya, sama orang tua kita berbakti. Ya, sama orang tua kita sayang, berbakti, bahkan silaturahim, tapi sama Allah diabaikan pun juga sia-sia. Jadi pesan moral buat kita, kepada Allah tetap dijalankan, pun juga kepada orang tua jangan pernah kita abaikan. Apa sebab? Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, pun sebaliknya murka Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama Mas Gilang. Ngomongin kayak begini saya jadi kangen sama mama saya nih. Mungkin nanti di segmen berikutnya saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk mama saya. Tapi yang pasti untuk ketiga peserta kita juga luar biasa sekali. Kita akan lihat bagaimana penampilan mereka di segmen berikutnya. Ya. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal ibu, kita ini kebetulan adalah orang-orang yang selalu dekat sama ibu. Ya. Kayak misalnya aku mau nggak mau kan tinggal ibu doang yang aku punya. Jadi kemanapun aku pergi, aku pasti sama ibu. Nita juga kan mama kemana-mana ikut iya, juga. mama kan manajer aku juga dari karir masih nol gitu ya. Dan mama memang salah satu orang yang paling punya apa ya, andil besar lah dalam karir aku, dalam hidup aku sampai aku bisa kayak sekarang ya semua tuh karena mama aku. Bu TJ. Sama, mamanya Yuanita juga berperan banyak dalam karir aku. Apa hubungannya? Mama gua, ya iyalah, kan gua bisa kecebur di dunia hiburan ini. Pacar Berarti kucing ya, tahun Mo? Berarti tahun berapa? Tahun berapa? 2007.
itu nyokap gue yang lihat ada audisi di TV yang dorong-dorong biar gue ikut. Memang semuanya ibu-ibu kita masing-masing banyak berperan dalam hidup kita. Gilang sendiri, kalau mama dulu restuin nggak lu ada di dunia entertainment? Oh iya dong, kalau mama memang pada waktu dari awal, kalau dulu sebenarnya yang sedikit menentang justru papa. Karena laki-laki mungkin tipenya, karena gue kan anaknya tipe yang angin-anginan, ngerjain sesuatu itu kadang total, kadang enggak gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya berada di posisi ini itu justru memang karena doa dari orang tua. Karena memang ya saya percaya bahwa kita semua berada di sini karena doa dari orang tua. Kita semua berada di sini karena support dan semangat dari orang tua. Setuju ya? Setuju. Mungkin pemirsa atau mungkin teman-teman yang ada di sini mayoritas perempuan suatu saat akan menjadi seorang ibu dan suatu saat akan memiliki anak. Selalulah ingat bahwa terutama untuk yang laki-laki, bahwa walaupun kita punya pacar, kita punya kekasih, kita punya istri, tapi cinta pertama kita tetaplah ibunda kita tercinta. Ada yang mau disampaikan ke mama? Ya. Halo, Ma. Halo Mama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar coy? Lang, Oi. kau di mana, Lang? Ini aku. Ma, ini ada yang mau disampaikan Gilang Ini ke lagi Mama. syuting. Yang gak pernah Oh, mungkin lagi Gilang syuting. sampein ke Mama. Sehat, Lang. Alhamdulillah. Ya. Nyokap tuh gampang banget nangis Gak apa-apa, kalau itu. sampein dong. Ma, ini Katanya kan. kemarin denger-denger habis berantem. Iya, kemarin habis berantem. Gara-gara akunya capek, mamanya juga kebetulan lagi capek. Jadi, tapi udah minta maaf sih. Ya udah, Langsung minta sekarang maaf saat coba itu juga. sampein maafnya lagi ke Mama. Ma, Ya, apa, Lang? gak apa-apa. Jadi Gilang di kesempatan ini mohon maaf kalau misalnya Mama sempat merasa tersinggung atau sakit hati, atau hatinya sempat tergores oleh kata-kata dan kalimat Gilang. Jujur Gilang bukan manusia yang sempurna, walaupun berusaha untuk menahan supaya tidak membantah apa perkataan Mama, tapi tetap kadang-kadang ya mungkin karena iman Gilang terlalu cetek kali, makanya begitu mudahnya Gilang untuk tersinggung dengan apa sikap dan perkataan Mama, walaupun sebenarnya itu tidak penting dan tidak boleh dilakukan. Jadi Gilang berdoa karena kebetulan tadi di sini udah ada Ustadz juga yang mendoakan. Semoga Mama selalu diberikan kebahagiaan dan semoga setelah bulan puasa ini Gilang bisa segera mengumpulkan uang untuk membuat Mama naik haji. Amin. Amin. Makasih ya, Lang. Ya Oke. itu aja ya, Lang. Iya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Gilang hebat loh, semua yang dia lakukan itu selama pekerjaan itu semuanya buat orang tua. Iya, iya. Kemarin Papa juga sempat sakit ya? Betul. Papa sempat sakit jantung, pasang ring juga. Jadi banyak banget cobaan yang Gilang alamin, udah mau deket merit ya Lang ya. Ah benar. Papa sakit, terus habis itu juga kerjaan banyak, waktu untuk keluarga nggak ada. Tapi tepuk tangan lo Gilang semuanya untuk keluarga. Terima kasih teman-teman. Aduh Pak Ustadz, mohon maaf ya sekali lagi Pak Ustadz. Maaf ya teman-teman ya, jadi ke bawah kayak begini. Oke lah kalau gitu, mending kita istirahat aja gimana? Kita istirahat ya. Habis ini pemirsa kita akan kembali lagi ya. Tetap di Asal, Asli atau Palsu. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu